Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada halaqah yang kelima, masih bersama hadis Anin Nawas bin Sam'an, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan tentang dosa. Faqala al birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Wal itsmu ma haka fi sadri, ma haka fi sadrik, dan dosa adalah apa yang membuat hatimu gelisah. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan kau tidak suka kalau orang-orang melihat apa yang kau lakukan tersebut. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang makna al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas potongan hadis yang kedua, yaitu tentang dosa. Wal ithmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haka fi sadrik. Dosa adalah apa yang menggelisahkan engkau di hatimu. Wa karihta ayattali alaihin nas, dan kau tidak suka jika orang-orang melihat kau melakukannya. Hadis ini menjelaskan tentang barometer untuk mengenal dosa. Tentunya dosa-dosa adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal dosa, kita bisa melihat dengan mempelajari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an, maka itu adalah dosa. Dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, maka itu adalah dosa. Namun terkadang ada perkara yang kita lakukan yang kita tidak sempat untuk melihat dalilnya, tidak sempat untuk mengecek dalilnya, atau kita tidak tahu dalilnya. Tetapi tatkala kita hendak melakukannya, muncul kegelisahan dalam dada kita, muncul tidak ketenangan dalam hati kita tatkala kita hendak melakukannya. Ingatlah, ini merupakan ciri dosa. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan barometer, ya, indikator untuk mengenal dosa. Beliau menyebutkan dua ciri. Ciri pertama yaitu mahaka fi sadrik, yaitu menjadikan dadamu gelisah. Ciri yang kedua, kau tidak suka untuk dilihat oleh orang lain. Kalau Anda melakukan satu perkara, kemudian Anda merasa tenang, ya, hati tidak merasa gelisah. Kalau orang lain tahu pun tidak jadi mengapa, maka ini bukan dosa. Tetapi tatkala Anda melakukan sesuatu, kemudian ternyata hati Anda gelisah, ya, tidak tenang. Kemudian yang kedua, tidak ingin orang lain tahu, tidak ingin tetangga tahu, tidak ingin sahabat tahu, tidak ingin istri tahu, tidak ingin ustadz kita tahu, maka ini merupakan ciri dosa. Maka berhati-hatilah. Dan sebaiknya kita meninggalkan perkara yang menimbulkan ketidaktenangan tersebut. Namun ingat, kata para ulama, ya, hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan orang yang hatinya masih sesuai fitrah, hatinya masih sesuai dengan fitrah. Bukan orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang fitrahnya sudah rusak, yang membanggakan kemaksiatan yang mereka lakukan, ya, tidak punya malu. Ya, ini tentu tidak berlaku bagi mereka hadis ini. Seperti orang-orang yang memamerkan aurat mereka, orang-orang yang minum khamar di hadapan banyak orang, orang-orang yang bangga dengan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, maksiat-maksiat yang mereka lakukan, orang-orang yang terkadang menyoting diri mereka tatkala mereka sedang bermaksiat, sedang berzina, lalu mereka sebarkan di media dunia maya. Ini semua tidak berlaku bagi mereka di sini karena fitrah mereka telah rusak, ya. Adapun di sini berlaku tentang orang yang masih punya rasa malu, yang fitrahnya masih baik. Maka untuk mengenal dosa atau tidak, maka dia memiliki dua ciri, dua indikator. Yang pertama yaitu dia hatinya tidak tenang. Yang kedua, dia tidak suka kalau ada orang yang melihatnya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasanya dosa itu pasti mendatangkan kegelisahan. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia gelisah, pasti dia tidak tenang. Sebagaimana kalau orang mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Maka kebalikannya, kalau lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mendatangkan kegelisahan, pasti mendatangkan gundah gulana, hatinya tidak tenang, hatinya tidak tentram sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala dosa, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tawwabin, yaitu jika kita berdosa segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Sampai bertemu pada halaqah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Firanda, rekamannya di Mekah.